mendampingi hari ini kegiatan besok kita akan healing-healing di Bromo. Sudah ada yang pernah ke Bromo? Sudah belum? Mas Tomo sudah ya. Kalau mungkin Mas Tomo kemarin lewat Batu Malang, lewat Malang, hari ini kita akan lewat Sukapura, Probolinggo. Nah, jadi biar rutenya berbeda. Nah, karena untuk rutenya hari ini tanpa ke Batu Malang, jadi khusus cuma full satu hari kita ke Bromo, jadi bisa menikmati Bromo dengan puas ya tentunya, jadi nggak ada yang kejar-kejar waktu. Kalau khususnya biasanya kalau kita piknik ke destinasi lain, Bromonya harus disingkat waktu, dalam arti kita harus maintain waktunya lebih terjaga. Nah ini karena untuk full hari ini kita ke Bromo aja, jadi nanti bisa dinikmati indahnya Bromo. Nah ini kebetulan pas musim dingin di atas, dan bisa dibilang hampir menuju puncaknya dingin di bulan Juli sampai Agustus, bahkan sampai September. Nah oke, saya Pintu Solo yang beralamat di Perum Rizky Residen nomor 3, Warung Baki, Sukoharjo. Kebetulan dekat ini Grogol, kita Sukoharjo kantornya kita. Nah kebetulan hari ini kita bersama dari POW yang dari PO Sragen, dan ini busnya juga dilengkapi diantaranya audio, nanti bisa karaoke. Nah ini dan semangat karaoke ya Mas ya. Lebih karaoke buatan. Ya. Kalau nanti kurang kita kasih voucher Inul Vista ya. Bener, plus ada. Iya, kebetulan kalau saya kebetulan bermitra dengan Inul Vista, dan kemarin juga masih ada vouchernya yang Inul Vista karaoke sama pijet juga. Ini malah saya iklan Inul Vista. Kita lupakan Inul Vista, nanti kalau yang mau karaoke sekiranya nanti masih kurang puas ya, nanti karaoke di bisnya dari Solo menuju ke Probolinggo belum puas karaoke, nanti besok dilanjut lagi, pulangnya di karaoke lagi, pas Seninnya pulang kerja bisa karaoke lagi ya, tentunya kerjanya jangan sampai lupa ya. Ya ini POW juga dilengkapi untuk audionya karaoke full musik Mas ya. Kita sudah support YouTube, nanti lagunya bisa minta sepuasnya, jadi nggak usah ragu-ragu, nggak usah malu-malu, minta lagu apa, duet sama siapa, monggo silahkan. Mic-nya juga 3 Mas ya. Nah, 3 ini depannya sudah tersedia TV dan port USB di atas kakak-kakak semuanya, ada port USB, ada AC-nya. Kalau kedinginan mohon AC-nya tetap dibuka tapi diarahkan ke kaca aja, biar kenapa? Biar nggak netes, nanti tidak nangis kayak gitu. Dan juga dilengkapi ada pemecah kaca untuk alat keselamatan, dan belakang ada pintu darurat serta P3K. Nah mungkin untuk fasilitasnya ada yang mau ditanyakan atau langsung turun di sini? Atau mau visual aja untuk Bromonya? Iya, toiletnya nanti kita disediakan di setiap rest area kayak gitu. Nanti kalau kakak-kakaknya mau ke wisata, yang paling dicari ada wisata toilet, itu yang paling dicari. Iya paling penting, nanti bisa bilang aja, nanti kita berhenti di rest area. Nah nanti biasanya kita berhentikan kalau pas jam-jam kredit ya, dalam arti kebutuhan untuk ke belakang itu tetap terpenuhi, tetap tersalurkan. Nah nanti itu toiletnya kita bisa berhenti di rest area yang kita lewati. Nah oke, hari ini kita sudah berangkat menuju ke Bromo, tepatnya di Probolinggo Sukapura. Ini jam setengah 8 atau jam 8 kurang lebih perjalanan kita untuk sampai di Sukapura. Perjalanan kurang lebih 5 jam. Nah, nanti kurang lebih kita sampai sana jam 2 dini hari. Nanti kita akan berpindah menuju ke Bromonya pakai jeep. Nah, kita akan transit di Villa Harapan. Nah, nanti di villanya kita akan berpindah, kita akan bagi ini berapa puluh orang ya? 1, 2, 4, 13. 13. Waduh lah. Iya, mohon untuk snacknya jangan ditaruh di atas, nanti gelundung. Iya. Iya. Ini cuma 13, jadi jeepnya nanti kita sediakan 4. Jadi satu jeepnya isi 4 mungkin ya, 4 orang kayak gitu. Nah ada yang berarti ada yang nggak ikut gitu? Ada yang nggak ikut gitu? Gimana? Ada. Oh. Kan, itunya kan 18. Iya. Cuman yang ikut sekarang di sini itu 13. Jadi yang satu juga naik mobil langsung ke Bromo, langsung sana, ke nanti Sukapura. Langsung ke sana, nanti ketemu di sana. Jadi langsung ke Sukapuranya. Terus yang apa? Yang lain
izin karena ada Ada sesuatu urusan yang negara ya. Iya betul, gitu Karena, mas kira-kira mas. oke siap, urusan negaranya nggak bisa diganggu gugat ya, karena mungkin urgent ya, karena healing-healingnya mungkin bisa dilanjutkan ya. Nah nanti bisa dibagi semaksimal mungkin, kita sediakan 4 karena reservasinya 18 orang, nanti kita pakai 4 jeep, jadi antara orangnya mungkin satu jeepnya diisi 4 kalau nggak salah ya, 4. Kalau kapasitas maksimalnya 6 jeep, 1 jeep 6 orang, jadi karena pesertanya berkurang, jadi kita sesuaikan aja biar lebih longgar, nanti bisa biar lebih nyaman. Nah, gitu. Nanti di tempat transit kita di Probolinggo, tepatnya di Sukapura, dan kita akan lanjut menuju ke Bromo, tepatnya di Seruni Point untuk melihat sunrise, untuk melihat matahari pagi di kawasan Bromo Tengger Semeru. Nah nanti kita perjalanan kurang lebih dari bawah menuju ke Sukapura kurang lebih 1,5 jam, dan insya Allah biasanya jam 4 kita sudah sampai di Seruni Point. Nah setelah itu kita akan berlanjut menuju jalan kaki menuju ke sunrise. Nah untuk sunrise spotnya nanti kita akan jalan kaki untuk menuju ke puncaknya. Setelah itu kita turun pagi untuk sarapan pagi. Nah untuk khusus yang ke Bromo, untuk yang jalan kaki naik nanti yang pengen naik kuda, nah ini biasanya banyak jadi jebakan untuk warga Tenggernya sendiri. Khusus yang kelelahan ataupun pengen naik kuda, mohon nanti dinego sendiri ya, karena kalau sana biasanya kalau yang belum pernah ke Bromo nanti diinfokan itu jaraknya jauh dan melelahkan, dan harganya kadang bisa dibilang kalau bahasanya orang Solo itu ngebrok. Nah kayak gitu. Untuk naik kuda biasanya mereka buka tawaran ada 300.000, 400.000, dan kalaupun normal itu 50.000 pun bisa, gitu. Tergantung pintar-pintar kita untuk bernegosiasi, karena emang ngapunten untuk warga Bromo, khususnya warga Tengger, beliaunya itu tidak mengenal istilah ewuh atau seperti apa. Jadi yang penting dapat uang kayak gitu. Jadi tidak mengenal untuk customer order kembali itu tidak ada. Jadi yang penting saya dapat uang sebanyak-banyaknya untuk hari ini. Masalah besok pikir besok lagi. Nah seperti itu. Jadi untuk di Bromo khususnya yang mau naik kuda nanti bisa dinego semaksimal mungkin. Khusus di Seruni Point biasanya harga terendah itu 50.000. Nah kayak gitu. Nanti biasanya mereka itu menakuti kalau untuk yang pertama, untuk yang belum pernah ke sana nanti dibilang jauh dan tinggi dan lain sebagainya, untuk memikat customernya kayak gitu. Padahal jaraknya untuk ketinggiannya nggak begitu tinggi, yang penting kita pandai-pandai atur nafas. Nah yang kedua nanti ada yang menawar naik kuda itu biasanya di kawasan Kawah menuju Kawah Bromo. Nah itu untuk Kawah Bromo biasanya untuk tarif lokalnya, yang tarif regulernya itu normalinya PP 150.000. Nah jadi kalau nanti ditawari lebih dari itu, kalau pengen naik kuda mohon nanti dinego sendiri. Nah yang khusus naik kuda, oke, itu yang naik kuda perkudaan. Nah setelah sunrise kita akan sarapan makan pagi. Nah makan paginya kita sediakan box karena untuk jumlahnya tidak memenuhi untuk reservasi prasmanan. Jadi setelah itu setelah makan nasi box kita akan melanjutkan untuk menuju ke savana, Bukit Teletabis dan Pasir Berbisi. Nanti di sana kurang lebih sampai jam 9. Setelah itu kita akan bergeser menuju Kawah. Nah, untuk di Kawahnya ada di kawasan Kawah ada Pura Luhur Poten, ada Gunung Batok yang menjadi ikon, salah satu ikonnya yang paling dicari di kawasan Bromo Tengger Semeru. Nah yang hijau-hijau yang buat foto, biasanya Mas Tomo kemarin juga ada foto di situ, itu view-nya bukan Bromo. Nah itu view-nya yang dicari itu view-nya Gunung Batok, karena untuk Bromo sendiri view-nya lebih baiknya untuk di pinggir kawah, tapi untuk menuju ke pinggir kawah perlu perjuangan untuk naik sampai atas, cukup melelahkan. Tangganya kurang lebih kemarin 250 anak tangga. Nah cukup curam, tapi bisa dicoba. Kalau yang pertama ke sana penasarannya harus dicoba, nanti biar penasarannya terobati, karena belum tentu tahun depan ke sana, belum tentu tahun depan dibuka. Nah gitu. Karena biasanya kalau untuk khusus Bromo biasanya upacara adat warga Tengger Semeru karena masih menganut kepercayaan ataupun warga Hindu, jadi sana banyak cerita dan banyak adat istiadatnya Bromo sendiri, seperti hari Kasoto dan hari Nyepi dan lain sebagainya. Biasanya untuk kawasan Bromo ditutup. Nah mungkin ini bisa dibilang
tanggal 16 17 besok itu bisa dibilang cukup ramainya Bromo. Nanti bisa untuk teman-teman bisa nanti kalau kebingungan di sana nanti bisa dikode-kode. Kalau untuk di Bromo sinyalnya bisa dibilang ada, kecuali di daerah Bukit Teletabis, nanti sinyalnya yang agak susah di Bukit Teletabis. Mungkin untuk randonya kegiatan besok seperti itu. Mungkin ada pertanyaan untuk kegiatan untuk besok randonya, ada Mas? Kudanya ada yang mau naik kuda? Iya, udah pada pengen tidur. Iya, tidurnya nanti pasti perlu tidur karena kita ke Bromo bisa dibilang dari pagi menuju siang itu kurang tidur Mas, kayak gitu. Jadi kita perlu tenaga, perlu stamina yang ekstra kalau untuk menuju ke sunrise ataupun menuju ke kawah. Nah, itu biasanya pun saya juga kalau nggak tidur dari malamnya pun juga bisa dibilang pas ke kawahnya capek, pewer, karena emang jaraknya dari parkir menuju ke kawah itu cukup jauh kalau nggak naik kuda, karena jeepnya juga terbatas, tidak bisa masuk menuju mendekat kawah. Jadi untuk parkirnya cukup jauh, jadi perjalanan bisa dibilang dari tempat jenengan tadi jalannya sampai perempatan atau lampu merah daerah Grobel itu bahkan lebih jaraknya ke kawah kayak gitu, dan itu pun tanjakan. Nah ini kita sudah sampai di mana ini? Gading ya, ternyata jalannya di Solo cukup padat. Nanti kita lanjut menuju ke Trans Jawa, kita via tol semuanya. Jadi menuju ke Probolinggonya insya Allah nanti diberi kelancaran. Nah untuk besok kita setelah kurang lebih turun jam 11 atau jam 12. Intinya kalau nanti besok di Bromo kondisional menyesuaikan ataupun sepuasnya jenengan aja kayak gitu, karena kita cuma di Bromo aja, kecuali kita ada destinasi selanjutnya mungkin perlu kita kejar waktu. Jadi besok bisa dimaksimalkan, jadi nggak usah diburu-buru. Kalau di Bromo di atas di bawah, yang penting jadwal makannya nanti aman. Nah kayak gitu. Kita turun kurang lebih jam 12. Jam 12 kita sudah turun kembali ke transit di Sukapura, kawasan Sukapura. Setelah itu kita mandi bersih-bersih di situ. Setelah itu lanjut menuju ke rumah makan dan pusat oleh-oleh di Probolinggo, tepatnya di Rengganis dan rumah makan Aulia. Dan setelah itu jam kurang lebih jam setengah 2 ataupun jam 2 kita akan melanjutkan perjalanan menuju ke Sukoharjo, ke Solo Baru lagi via jalur tol, dan kita akan mampir sejenak di rumah makan Titin di Caruban, tepatnya di Caruban untuk makan malam menjelang sore menjelang malam. Nah setelah itu kita akan kembali lagi ke Solo, kurang lebih diperkirakan estimasi sampai di Solo Baru jam kurang lebih jam 20, jam 8 malam. Atau kemarin estimasinya jangan pengen lama-lama ya perjalanan, karena Seninnya tetap kerja gitu. Libur potong gaji nanti. Iya libur nggak apa-apa ya libur nggak apa-apa, libur jasmaninya ya, fisiknya tetap kerja ya, karena mungkin waktu istirahatnya cukup ya. Kalau untuk cuma sehari destinasinya cuma Bromo aja, mungkin nanti bisa di maintain sendiri untuk pengaturan staminanya biar lebih strong lagi untuk menuju ke kawah ataupun ke Seruni poinnya. Mungkin ada pertanyaan untuk rundown acaranya hari ini sampai besok? Cukup? Siap, mau langsung karaoke? Iya bentar ya. Nah, gimana? Ya, kalau untuk sedikit cerita untuk Bromo sendiri yang berawal mulanya dulunya atau sebenarnya dari kata Brahma ya. Brahma itu dari kepercayaan warga Hindu, dewa Brahma atau Bromo, yang bisa dibilang dewa tertinggi atau dewa yang cukup ditinggikan di warga Hindu. Nah singkat cerita di Bromo sendiri punya legenda antara Roro Anteng dan Joko Seger yang awal muasal dari warga Hindu atau warga Tengger sendiri, yang berasal dari pergeseran dari warga Majapahit yang dulunya tergerus dengan hadirnya kerajaan-kerajaan yang berjaya di tanah Jawa. Alhasil dari warga Majapahit bergeser menuju ke pegunungan, di antaranya di Bromo, Tengger, Semeru, ada juga di Dieng, dan ada juga di Bali. Dan bisa dibilang adat Bali dan Dieng ataupun adat Tengger Semeru bisa dibilang hampir mirip karena emang peradabannya peradaban Hindu. Jadi di sana pun masih lekat ataupun masih
masih menjunjung kepercayaan dan adat istiadat warga Hindu, dan sana juga masih punya kepercayaan yang notabene mistis kayak gitu. Nah, untuk di Tengger Semeru yang dulunya ceritanya itu Joko Anteng dan Roro Seger, nah itu kebetulan yang cikal bakalnya dari warga Tengger Semeru. Nah, dulunya adanya Gunung Batok sendiri pun juga konon katanya dulu berawal dari cerita ataupun legenda yang berasal dari perebutan Joko Seger untuk mendapatkan cintanya Roro Anteng. Nah, itu setelah itu ada yang membuat sayembara. Setelah itu sayembara dibuat dan ada pesaing dari Joko Seger yang namanya kurang lebih Ki Ageng siapa atau Ki Joko siapa, saya agak lupa. Dan kebetulan sayembara sendiri sang pesaing dari Joko Seger hampir bisa membuat lautan di atas pegunungan yang sekarang dinamakan lautan pasir berbisik. Nah, itu kenapa pasir berbisik? Nanti kalau pas ada angin, biasanya hembusan angin itu membawa pasir, jadi suaranya agak riuh, agak bising kayak gitu. Jadi nanti bisa yang pakai kacamata bisa dimaksimalkan, karena di Bromo sendiri bisa dibilang ini sudah musim kemarau. Jadi sana hujannya bahkan jarang, atau dari bulan awal Juni itu sudah nggak ada hujan. Jadi nanti bisa dipastikan sana pas di bawah itu banyak pasir yang berterbangan. Nah, awal muasalnya seperti itu, perebutan Joko Seger untuk mendapatkan cintanya Roro Anteng. Dan Gunung Batok sendiri dulunya ceritanya dibuat dari batok yang dibuang oleh pesaing Joko Seger yang dulunya dilempar, dan alhasil menjadi Gunung Batok yang menjadi ikonnya Gunung Bromo sendiri. Nah, mungkin ceritanya seperti itu. Dan untuk tempat-tempatnya di sana juga masih disakralkan seperti di Pura Luhur Poten. Mungkin kita untuk akses ke sana kita nggak bisa langsung masuk, kita cuma bisa foto di depannya, karena sekarang bisa dibilang disakralkan dan dibuka hanya khusus untuk kegiatan adat warga Tengger Semeru seperti Hari Kasodo ataupun Hari Raya Waisak dan Hari Raya Nyepi dan lain sebagainya. Nah, seperti itu mungkin untuk di Bromo sendiri. Dan mungkin saat ini kemarin ada himbauan untuk sebelumnya, kemarin mungkin rombongan Mas Tomo pernah ke sana bisa naik di atas jeep, sekarang tidak diperkenankan karena kemarin baru 1 minggu yang lalu itu dilarang oleh polisi karena ada insiden yang jatuh dari kabin jeep. Jadi di sana pun ada razia, polisinya juga datang di situ, dan drivernya ditilang dan diberi untuk birunya dikasih teguran kayak gitu. Jadi kalau kemarin bisa buat video ataupun seru-seruan di atas jeep, sekarang jadi mohon maaf enggak diperkenankan karena kemarin sudah ada penindakan dan himbauan ataupun aturan dari pihak pengelola kayak gitu. Nah, mungkin seperti itu untuk himbauannya. Mungkin nanti kalau ada yang ditanyakan bisa disampaikan. Nanti kalau ada yang pengen ke wisata yang paling dicari adalah wisata toilet, nanti bisa disampaikan ke depan baik pakai mic ataupun dengan kode-kode, silahkan. Kita ya, kita menikmati perjalanan. Monggo yang mau mengisi perjalanan dengan menyumbangkan suara emasnya, monggo. Dari mana dulu yang mau singing? Iya, mau request lagu apa dipersilahkan. Ini kurang lebih nggak kalah sih sama Inul Vista. Iya, monggo siapa yang mau tampil menyumbangkan suara emasnya. Dari ini cewek cuma 2 aja ya. Iya. Ini dari biasanya admin ya. Adminnya, berarti admin biasa pinter nyanyi ya, Pak? Monggo, mau nyanyi dulu Mbak, mau menyumbangkan suara emasnya. Iya. Monggo yang mau nyanyi. Monggo, yang belakang. Iya, pinjam yang wirelessnya 1 Mas. Iya, monggo. Yang depan aja Mas. Yang depan. Cek. Monggo dicoba dulu. Silahkan untuk menikmati untuk iya. Pakai ini lebih ini Mas. Buat saya kabel.